Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ainur Halisa dari kelas 3A, Prodi D3 Keperawatan, ITSPK Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prosedur bekam. Yang pertama, alat-alat bekam. Seperti yang ada di gambar ini ya. Yang bentuknya kayak cup ini adalah gelas cup. Kemudian ada yang bentuknya panjang ini bambu cup dan pottery cup. Kemudian yang di bawah ini adalah alat pompa untuk bekam. Selanjutnya, gambar pertama ini adalah lancing device atau alat berbentuk seperti pulpen yang berguna untuk menusukkan jarum pada waktu bekam basah. Yang kedua adalah cupping set, peralatan yang digunakan untuk menghisap titik-titik bekam permukaan kulit yang sudah ditetapkan. Gelas kaca tahan pecah ini berdiameter besar, sedang, kecil, dan digunakan sesuai dengan daerah bekam. Selanjutnya, persiapan sebelum bekam. Untuk pembekam, yang pertama, pembekam harus dalam keadaan sehat dan dalam kondisi berwudu. Yang kedua, diawali pembekaman dengan berdoa. 3. Penentuan titik bekam sesuai dengan keluhan. 4. Tentukan titik yang akan dibekam. Bersihkan dan desinfeksi daerah tersebut. 5. Sebaiknya dilakukan pembekaman pada titik sunnah. Yang keenam, untuk pasien yang baru pertama kali, jumlah titik bekam perlu dibatasi. SOP-nya, sebelum melakukan pengekopan, dilakukan relaksasi dulu dengan pijat atau bekam luncur. Pasang alat bekam atau kop sesuai ukuran area tubuh, kemudian divakum. 3. Kekuatan pemvakuman disesuaikan dengan kondisi pasien. Yang keempat, setelah 5 menit, lakukan penyayatan dengan surgical blade. Persiapan bekam selanjutnya untuk pasien. Yang pertama, pasien dalam keadaan rileks, nyaman, dan jangan terlalu tegang dan takut. Pasien dalam keadaan tidak terlalu kenyang. Yang ketiga, pastikan pasien tidak dalam keadaan mengkonsumsi pengencer darah. Yang keempat, pasien harus menceritakan keadaan penyakit yang dideritanya. Yang kelima, pasien hendaknya selalu berdoa untuk kesembuhan dirinya. Orang yang tidak boleh dibekam, yang pertama, terlalu panas atau terlalu dingin, terkena infeksi terbuka, terkena cacar air di lutut, pada bagian kaki ada varises, pesakit hati epidemik, selepas atau baru selesai makan minum 2 jam, diabetes, anemia, tekanan darah rendah, pingsan, terkena sihir, perlu ada cara khusus, epilepsi, menggunakan hemodialisis, dapat tepat pada tulang ekor, terlalu lapar atau terlalu kenyang, bukan muhrim, makan pencair darah, sudah mandi, dalam ketakutan, orang yang lanjut usia, kejang, hamil 3 bulan pertama, wanita sering keguguran kandungan, ketidakstabilan mental, pesakit kanker darah. Prosedur pada saat bekam. Yang pertama, setelah 3-5 menit divakum, kop dibuka dan darahnya dibersihkan dengan kapas atau kasa steril. Kedua, kemudian ulangi pengekopan tanpa penyayatan sampai keluar cairan bening atau plasma. Yang ketiga, bekas penyayatan dibersihkan dengan antiseptik, kemudian diberikan minyak zaitun atau habadus sauda. Yang keempat, bersihkan minyak dari daerah pembekaman. Yang kelima, pasien dipersilahkan memakai pakaian. Titik-titik
Pembekaman wajib diawasi oleh pembekam sejak awal hingga akhir selama proses pembekaman. Yang kedua, perhatikan dan komunikasi mengenai kondisi pasien selama pembekaman, seperti kenyamanan dan keadaan fisik. Yang ketiga, untuk pasien yang mengalami pusing, mual, dan muntah, hendaknya bekam dihentikan, alat kop dilepas, kemudian bersihkan, dan pasien diberi minuman manis lagi hangat. Yang keempat, pasien dibaringkan kemudian dilakukan relaksasi pada daerah sekitar kepala, lengan, dan kaki. Kelima, bila pingsan, pijat daerah bawah hidung dan ujung dalam jari kelingking. Pasca bekam, berikan minum hangat seperti madu, jahe, atau jus kurma. Setelah pembekaman selesai, bersihkan dan sterilkan peralatan serta rapikan. Yang pertama, menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi suplemen atau obat herbal untuk menunjang kesehatannya. Yang kedua, istirahat. Yang ketiga, tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Yang keempat, perbaiki ibadah. Cara membersihkan alat bekam. Persiapan alat. Yang pertama, klorin, Baiklin atau Sunclean, air mengalir, sabun pencuci, busa pembersih, ember plastik, sarung tangan bersih. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama dekontaminasi, yaitu merendam alat bekam dalam larutan klorin 5-10% selama 10-15 menit. Pada saat merendamnya menggunakan handscone agar tidak iritasi pada tangan. Kemudian cuci dan bilas. Lakukan pencucian dengan sabun dan spons. Kemudian bilas sampai bersih. Pada saat pembilasan dan pencucian alat yang sudah sterilkan, itu juga harus menggunakan handscone. Kemudian dikeringkan dan siap dipakai. Nah, untuk limbah bekam adalah benda-benda hasil pembuangan dari kegiatan pengobatan bekam. Penanganan limbah bekam terkait dengan jenis-jenis limbah bekam, alat-alat, dan perlengkapan yang diperlukan dalam penanganan limbah bekam, sistem pemusnahannya, dan alat pelindung diri yang harus diperhatikan orang yang menanganinya. Limbah bekam termasuk berbahaya, infeksius, dan bahkan dangerous infectious, sehingga dikategorikan limbah bahan berbahaya dan beracun dan B3. Secara umum, limbah bekam ada dua macam. Yang pertama, limbah padat, terdiri dari benda-benda sisa penggunaan praktik pengobatan bekam yang tidak larut, terdiri dari face masker, handscone atau sarung tangan, kasa pembersih kulit, dan pembersih darah, kantong plastik dan kotak penampung limbah bekam, surgical blade, scalpel disposable, lancet, glass cup disposable. Yang kedua, limbah cair, terdiri dari benda-benda yang dihasilkan praktik pengobatan bekam, terdiri dari air pembuangan sanitasi dan darah bekam. Selanjutnya, alat pengolah limbah bekam. Yang pertama, kotak penampung limbah dangerous infectious terbuat dari bahan kertas, kardus, dan memiliki lubang di bagian atas untuk memasuki limbah jenis ini. Kantong plastik warna kuning dengan ukuran 15-20 cm atau disesuaikan dengan keperluan, dipergunakan sebagai tempat penampung sementara atau TPS. Limbah bekam saat pelaksanaan praktik bekam sebaiknya dipilih warna kuning untuk membedakan isinya yang bersifat infeksius. Wadah dari plastik atau stainless steel untuk menampung sementara kantong plastik penampung limbah infeksius pada saat pelaksanaan bekam. Kotak warna kuning penutup dengan ukuran tinggi sekitar 100 cm dan diameter 70 cm sebagai TPS limbah bekam sebelum dimusnahkan.
yang di dalamnya dipasangkan kantong plastik warna kuning berukuran besar atau disesuaikan menurut keperluan. Sebaiknya TPS ini diletakkan di tempat atau ruangan khusus. Selanjutnya, insenerator. Kemudian, cara pemusnahan limbah. Yang pertama, cara paling mudah bagi pembekam untuk memusnahkan limbah bekam ialah bekerja sama dengan puskesmas atau rumah sakit setempat sehingga dia tidak perlu menyediakan insenerator sendiri. Karena untuk jenis limbah dangerous infectious harus dimusnahkan dengan pemanasan berskala tinggi hingga di atas 1000 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, limbah infeksius non-dangerous dibakar dalam tungku khusus sehingga semua habis terbakar dan tak bersisa, yang harus dilakukan di tempat yang jauh dari perkampungan. Cara ini memiliki kelemahan yang sangat dominan karena dapat menimbulkan pencemaran lain berupa asap yang dapat mengganggu habitat kehidupan di sekitarnya, hewani dan nabati. Selanjutnya, darah bekam dicampurkan dengan limbah infeksius non-dangerous dimasukkan ke dalam kotak TPS kemudian dimusnahkan. Selanjutnya, limbah cair hasil pembuangan sanitasi ditampung di lubang zinc, ditutup lubang pembuangannya, dicampurkan klorin dan dibiarkan beberapa saat kemudian dibuang dengan mengalirkan langsung ke saluran pembuangan. Nah, untuk cara pembakaran dengan limbah non-dangerous ini sebaiknya juga digunakan alat pelindung diri untuk mencegah kita menghirup asap yang dihasilkan karena pembakaran limbah tersebut. Dan benar-benar harus dilakukan di tempat terbuka yang jauh dari pemukiman warga. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.